pembagian dana desa tuh untuk kegiatan apa-apa saja Ando yang boleh dilakukan. Dan dana desa aku untuk AA sih boleh apa gunaan gitu. Otomatis itu ada aturan yang mengatur untuk itu gitu. Silakan Undo ataupun Uncu silakan menjabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ba kabar hariku dusanak sadonyo nagari Setuja Banda Dalam maupun di luar Setuja Banda Dalam, kembali lagi di Kabasi Balam Podcast, mengaban carito tentang Setuja Banda Dalam. Pada hariku alah kedatangan narasumber hebat yang akan membahas tentang seputar Nagari Setuja Banda Dalam. Telah hadir bersama kita yaitu Ibu Riri dan Ibu Mei. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah, dan untuk sanak sadonyo semoga sehat walafiat pula dalam melakukan aktivitas pada hari ini. Baiklah Bu. Bersedia hari ini kita untuk bincang-bincang sedikit kok tentang Nagari Setuja Banda Dalam. Insyaallah. Deh semangat lah, semangat ya, semangat. Bila untuk sanak sadonya mungkin wak perlu perkenalan diri dulu mungkin Bu, ya nak tahu. Bah kok acuk bana uni kok datang ke kantor wali gitu. Makanya sabananya di kantor wali nak tahu gitu. Makanya wali aja kawari. Silakan Bu ya, Bu Riri atau Bu Me memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut Kece Ayu tadi, mangau niko bolak-balik aja kamari Kece Ayu kan. Perkenalkan, ambo namo Riri Herlina, pendamping desa di Kecamatan Setuja Limonagari. Tapi hari ini kita ada di Banda Dalam di podcast Kabasi Balam Podcast. Lanjut, mungkin Setuja Banda Dalam kan berdampingan dengan Setuja Gadang. Kebetulan aku asli yang Setuja Gadang. Asli Setuja Gadang. Ayu biasa manggil Nime ya. Nime ya. Menyambung dari Bu Riri tadi, Bu Riri adalah pendamping desa Kecamatan Setuja Limonagari. Kebetulan kami adalah pendamping lokal desa untuk dua nagari. Nah, yaitu yang pertama Nagari Setuja Gadang, yang kedua Nagari Setuja Banda Dalam. Jadi memang bolak-balik untuk dua nagari. Untuk PD itu memang ini adalah skopnya kecamatan, sementara kami adalah PLD nagari. Berarti di Sikodo sana lah dapet saketek penerangan kalau Bu Riri dan Nime adalah pendamping desa, yaitu beribaratnya mengawasi desa di nagari gitu ya. Kalau Dewa tuh nagari nih, Ibu Nyolayana Undo, Nime Uncu. Jadi apa itu pendamping desa? Itu gitu bertanya lagi Bu ya Undo ataupun Uncu beko bisa menjawab apa itu pendamping desa itu. Pendamping desa itu Ayu suatu jabatan yang di bawah Kementerian Desa. Langsung di bawah Kementerian Desa ya. Yang ditugaskan untuk mengawasi untuk mendampingi nagari dalam melaksanakan pemerintahan nagari, baik itu pembangunan atau pemberdayaan. Iya. Berarti Kementerian Desa langsung Republik Indonesia di bawahnya itulah pendamping itu ya, menugaskan Bu Riri untuk Bakarajo gitu ya. Dan lanjut Bu. Di situ ada tingkatan-tingkatannya. Bantu yang diterangkan ini tadi, ada PLD untuk nagari, pendamping desa untuk kecamatan, untuk kabupaten juga ada namanya TA P3MD, provinsi juga ada KPW dan TA pusat, koordinator nasional. Berarti per tingkat itu ada yang mengawasi gitu. Dan teruntuk di Banda Dalam ada Nime dan Setuja Gadang Nime dan Ibu di Kecamatan Setuja Limonagari. Ya, silakan ada yang ditambahkan mungkin Nime. Dalam proses tugas pendampingan itu mungkin kami bukan hanya mengawasi tapi menampingi dari proses perencanaan sampai ke laporan. Lata jadi mulai yang wak racana di dalam nagori, lata jadi selesai diawasi.
sampai pelaporan akhir. Jadi nagari ko ndak cuman hanya bakarajo tapi ada yang mengawasi ya, seperti itu. Boleh. Yo, cukup menarik untuk sanak sadonya tema wak hariko karena mungkin iko jarang diberitahu dan masyarakat kurang tahu tentang hal-hal seperti iko, dan ikolah gunanya podcast pada hari iko wak keduan gitu. Berikutnya fungsinya tuh lah mengawasi tadi yondo ya mencuyo lah diawasi apa kerja dari nagari gitu. Nah, Pak Maswa, itu kan berhubungan dengan dana desa. Ya, dana desa yang dianggarkan, yang diturunkan oleh pusat langsung ke nagari. Kurang lebih pembagian dana desa khusus untuk nagari Banda Dalam lebih kurang 1 M. Kalau Ayuna salah, lebih kurang 1 M yondo ya. Pembagian dana desa tuh untuk kegiatan apa-apa saja Ando yang boleh dilakukan. Dan dana desa pun untuk AA sih boleh apa gunaan gitu. Otomatis itu ada aturan yang mengatur untuk itu gitu. Silakan Undo ataupun Uncu silakan menjabarkan. Untuk setuju Banda Dalam, alhamdulillah untuk tahun 2023 ya nih mandiri. Ya alhamdulillah sudah jadi desa mandiri. Mandiri. Jadi pembagian itu Ayu masih tetap sama seperti tahun sebelumnya. Tahun BLT bantuan langsung tunai itu 25%. 25% itu untuk BLT ya. Berarti dalam skop kemiskinan lah timbulnya itu ya. Itu 25% dari Pagudana, Pagudana dana desa ke nagari. Untuk ketahanan pangan minimal 20%. Minimal 20% ketahanan pangan. Boleh lebih, boleh banyak di situ untuk ketahanan pangan. Setelah itu untuk stunting karena stunting ini adalah program nasional ya, bukan hanya di nagari atau di kabupaten awak, tapi sudah menjadi masalah yang besar di nasional gitu ya. Jadi dianggarkan untuk itu. Ada anggaran untuk anak-anak stunting bisa ada kadar KPM yang mendaftar. Ada anak stunting itu punya WC atau kekurangan gizi, di situ bisa dibantu dengan dana desa. Dana desa. Setelah itu ada dana desa digunakan juga untuk penyertaan modal bunak. Untuk perekonomian nagari. Setelah itu untuk pembangunan fisik, pemberdayaan, pelatihan bisa menggunakan dana desa ya. Iya. Mungkin ada yang ditambahkan Nime? Satu lagi karena nagari Banda Dalam memang berstatus mandiri. Jadi untuk pembangunan untuk perbaikan kantor tuh bisa maksimal 10% dari Pagudana yang didapat pada tahun 2024 ini. Dari dana sebanyak tadi tuh itulah bagian-bagian yang bisa diambil dari dana itulah desa. Dilaksanakan oleh nagari membuat parkir di depan itu dilaksanakan dari 10% untuk kegiatan pembangunan nagari. Itulah keuntungan dari desa nagari itu ada 10%. Cuma itu khusus untuk nagari mandiri. Hanya khusus untuk nagari mandiri yang lah dicapai di nagari setuju Banda Dalam. Boleh beri tepuk tangan untuk nagari setuju Banda Dalam. Nah, Uncu. Berikutnya ke pertanyaan berikutnya lah. Tajawe tadi ada ke BLT, ada stunting, fisik dan sebagainya dari pembagian dana tuh. Kira-kira kondo ya dia biar soba bundo jadi untuk sana sadunya undo tuh jadi undoku bundo gitu. Jadi undo gitu. BLT itu kan pertama awal Ayu masuk kasihku sekitar tahun 2022 tuh kan ada lebih kurang 100 orang ya menerima gitu, yang menerima BLT. Dan terakhir patang awak laksanakan pulo ya Uncu lah penerimaan BLT tahap berapa tahun tuh Uncu? Tahap ketiga ada sekitaran 67 orang yang dari negara setuju Banda Dalam. Nah kan ada pengurangan tuh. Mbak sih bisa terjadi penguranganku gitu. Adakah aturan yang mengatur atau dari dana desaku dikurangi atau Mbak itu menurut Bundu atau Uncu silahkan dijawab. Kalau sebelumnya memang 2 tahun sebelumku tahun 2022 lah. Memang penggunaan BLT itu tidak dibatas doh. Tidak dibatasi. Berapa kriteria? Pokoknya memang kalau kriterianya masuk itu karena memang tahun itu kan memang masih dalam COVID. Iya. Karena COVID salah satu kriteria waktu itu adalah
yang di PHK atau yang memang berhenti pekerjaannya karena corona. Maka itu karena 2 tahun terakhir kok berubah peraturannya karena maksimal 25% dari pagudananya gitu. Jadi karena kalau memang dihitungan dari 67 itu udah 24,sekian persen dari pagudana dari desa untuk negari pada dalam. Jadi yang digunakan. Itulah maksimal diambil yang 67 itu. Lah maksimal mungkin diambil gitu. Tapi maksudnya tuh bukan pandai nagari sih untuk mengurangi bukan seperti itu di sana, tapi memang ada regulasi atau aturan yang mengatur siase yang kriteria yang masih yang pantas untuk menerima. Sebetulnya mungkin ada tambahan tuh. Yaitu pengurangannya yang disampaikan Nime tadi itu kan dari COVID. COVID itu tuh kan banyak yang terdampak waktu itu. Tuh banyak. Waktu itu pun kegiatan fisik itu dihentikan sementara. Dihentikan sementara. Siap itu dana-dana fisik, dana-dana pelatihan kita pindahkan ke BLT. Ya pada saat COVID tidak mungkin terjadi pembangunan ya karena semua dibatasi pada saat itu. Anak-anak perantau pun banyak yang pulang kampung kan. Jadi itu tuh wajib dibantu waktu itu pakai dana desa. Nah, jadi kalau untuk ini dibatasi itu ada beberapa kriteria yang miskin ekstrim, kepala keluarga perempuan kepala keluarga, siap itu disabilitas, dan tidak menerima bantuan dari lain. Mana ada jenis bantuan lain? Maksudnya di siku mungkin di sana ada yang lain gitu. Itu tidak menerima bantuan yang lain. Nah itu. Maksudnya mungkin di siku di sana sadonyo inyo tidak menerima double bantuan dari pemerintah gitu. Masih banyak kok yang lain yang mungkin pantasnya untuk menerima kan seperti itu. Iya, yang memenuhi kriteria. Oke, itu untuk masalah BLT mungkin Bundo sama Uncu lanjut ke berikutnya. Tadi ada Undo singgung tentang pembangunan fisik. Pembangunan fisik kok mungkin berupa jalan mungkin dong atau jalan Poskesri gitu. Poskesri. Pokoknya pembangunan lah yang nampak di masyarakat beko apa impactnya gitu. Dan di siku ada dibaca, ada TPK-nya ya dong. Kalau untuk kegiatan fisik kok ada TPK gitu. Nah di siku mungkin di sanak sadonya ingin tahu Uncu, Bundo, apa itu TPK gitu. Apa TPK tuh? Ya silakan Undo atau Buncu juga barabi lo menjauh biar Bundo menjauh boleh. Jadi TPK tuh ayu dipilih melalui musyawarah. Musyawarah nagari dan di SK-kan oleh wali nagari. Coba tanda disanggah sakete. Anggota TPK ku boleh nak dari perangkat nagari kan disahkan oleh Pak Wali tadi itu gitu. Jorong mungkin jorong. Kepala jorong itu bisa. Siap itu dari tokoh masyarakat yang lain di jorong yang itu. Yang jorong. Misalnya melaksanakan pembangunan fisik jalan di jorong Padang Baca misalnya seperti itu. Bisa. Kepala jorong jadi ketua TPK. Jadi di situ ada anggota, ada sekretaris seperti itu. Jadi fungsi dari TPK kok apa kok? Jadi TPK aku kan memang nggak cek bu aja kan ada ada regulasi yang mengatur TPK gitu. Itu di Permendagri 20 tahun 2028 tentang penggunaan keuangan negara itu memang lalu di pasal 7 itu dikacian masuk TPK itu terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Salah satu perangkat nagari boleh jadi yang TPK itu adalah inyoan. Dan inyut perangkat itu adalah kepala kewilayahan gitu. Maksudnya Bu Riri tadi itu adalah kepala jorong setempat di pas kegiatan yang terjadi. Jadi mungkin banyak yang bertanya, badai bisa Pak Jorong jadi TPK. Pokoknya hanya main-main Pak Wali. Semua udah ada diatur. Makanya podcastku aduan dan bisa di-share beko. Aduh, jangan terjadi kesalahpahaman beko di situ gitu. Lanjut Bunda. Jadi TPK sebenarnya TPK aku kan perpanjangan tangan dari Kaorkasi. Kalau dulu TPK itu adalah tim pelaksana kegiatan di lapangan. Kalau dulu adalah pengelola memang PT Kainyo gitu. Kalau gini kan dibagi di negara itu ada Kaorkasi yang membidangi masing-masing. Jadi di saat Kaorkasi itu tidak bisa melakukan kegiatan dibentuklah TPK pelaksana kegiatan. Di saat Nyo mampu, ya ini yang melakukan kegiatan Kaorkasi tersebut. Jadinya hanya pelaksana di lapangan dan ini akan bekerjasama dengan kasih atau kaur yang ada di negara. Di nagari sih, terkhusus nagari Setuju Banda Dalam. Secara besar kan itu gambarannya. Berarti disitulah tercangkup tugas TPK tuh tadi ya, Bunda ya.
di situ berarti tidak dibuat-buat aja, ada regulasi yang mengatur dan ada aturan yang mengatur untuk itu, dan bahkan di SK-kan oleh Pak Wali ya, seperti itu. Kan lah jaleh kok Bundo uncu lah jaleh dananya, ada aturan regulasi yang lah mengatur gitu. Mungkin sanak sadonyo nio tahu pula ada ndak kemungkinan besar nagari atau bahkan maaf mengecek kepalanya atau Pak Wali melakukan penyelewengan dana gitu dari dana desa ko menyimpang yo nak sesuai dengan yang aturan tuh kan lah jaleh go ikut tapnya ada pos-posnya bisa kemungkinan dong ada wak berpikir itu diambil Pak Wali ya misalnya seperti itu gitu. Pak menurut Bundo atau Uncu menjawab pertanyaan yang model itu? Kalau yang itu untuk transparansi transparansi dana desa lebih tepatnya itu sudah biasanya ditampilkan di negara-negara sudah ditampilkan di jorong-jorong ini seperti baliho ditampilkan anggaran itu sekian, anggaran itu sekian kan nampak. Cuma untuk penyelewengan itu bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Dan kan di negari, kota, kabupaten, provinsi, bahkan tingkat yang pusat saja bisa. Yang auditnya lebih banyak masih bisa kesempatan untuk ada penyelewengan dana. Tapi untuk nagari khususnya si Tujuh Banda Dalam, insya Allah dari visi dan misi Pak Wali, insya Allah itu ada serobong lain tidak nampak itu transparansinya jelas ya Bunda ya. Itu pun kami kan tugas kami kan itu pula mendampingi Iko ke kamar Silvanya Barat kan nampak di situ. Jadi itu kalau untuk pengawasan ada bamus, ada perangkat, ada pendamping, ada yang lain, terutama untuk masyarakat diminta juga untuk pengawasan kegiatan dan mengasah masyarakat lapis tangan saja gitu. Misalkan ada pembangunan puskesri rami-rami gitu ke situ, bukan rami-rami itu demo ya Bapak Ibu, cuma misalkan Iko cocok nggak bahan yang Iko bisa nggak pokoknya diawasi lah gitu. Diawasi. Oke, baiklah bagi Dusana mungkin itulah bincang-bincang awak pada hari Iko, dan mungkin dana desaku ada pengawasannya, ada pos-posnya, ada bagian-bagiannya, dan di situ tuh masyarakat juga boleh ikut andil untuk mengawasi pengeluaran dana desaku gitu. Mungkin itulah bincang-bincang pada hari Iko Dusana Sadonyo, sedikit ilmu atau informasi yang tentang Nagari Tujuh Banda Dalam tentang penggunaan dana desa. Terima kasih Bundo Uncu lah datang ke podcast berbagi informasi kepada sanak Nagari Tujuh Banda Dalam ataupun di luar Tujuh Banda Dalam. Saya Rahayu pamit undur diri. Maaf apabila ada kata salah dan sikap. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahas ibunya tuh kayak tiba-tiba RAB kok nggak sesuai itu doh gitu, nak berjalan sesuai, terjadi kegiatan tuh padahal rencana lah diagiannya ternyata tidak sesuai itu gitu. Ada beberapa di pos itu ada kegiatan terjadi padahal belum terlaksana.